pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, mari kita awali dulu dengan doa. Mari anak-anak yang di rumah silakan mengambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang kasih setiamu bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau tuntun kami dan bimbing kami dari awal pembelajaran kami hingga selesainya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu harap dalam pembelajaran kita hari ini kalian telah menyiapkan buku materi pembelajarannya, yaitu buku materi pembelajaran pulpena. Nah, selain dari buku paket, kalian juga menyiapkan buku tulis bahasa Indonesia dan serta pulpennya. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia saat ini, kita akan membahas tentang pendeskripsian gambar menggunakan kata-kata yang tepat atau menceritakan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, di video-video pembelajaran kita kemarin, kita sudah mempelajari tentang kosakata. Kita sudah mempelajari tentang kata dalam sebuah teks. Nah, apa yang dimaksud dengan kata itu yang sudah kita bahas? Nah, kata kan pengertian kata adalah satuan bahasa yang memiliki arti. Jadi dalam sebuah teks terdapat sebuah kata atau kosakata. Nah, kemudian dari kosakata dan kata itu bisa membentuk sebuah kalimat. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Ya. Jadi kemarin juga kalian sudah mengirimkan tugas ke ibu, kalian sudah bisa membuat kalimat dari kosakata yang kalian temukan dalam sebuah teks bisa dibuat dalam sebuah kalimat. Nah, hari ini kita kembali belajar tentang pendeskripsian atau menceritakan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, di sini katakan bahwa selain untuk menulis kalimat dan paragraf, kata-kata yang kamu ketahui dapat digunakan untuk mendeskripsikan gambar. Jadi dari kata-kata itu kita bisa buat untuk mendeskripsikan gambar. Nah, dalam pendeskripsian gambar kita perlu memerhatikan beberapa hal. Misalnya di situ ada amati gambar dengan cermat. Jadi kita melihat gambar yang ada, kemudian kita amati gambar tersebut kira-kira menceritakan tentang apa. Nah, misalnya gambar ini, kira-kira anak-anak kelas 3 yang ada di rumah pasti sudah mengetahui gambar apa yang ada di samping. Ya, gambar hewan atau gambar kucing yang sedang melahirkan. Nah, yang kedua, tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. Jadi di sini dalam melihat gambar tersebut kita sudah menceritakan, kemudian kita membentuk dalam sebuah kalimat. Misalnya, sebagian makhluk hidup berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah kucing. Nah, itu adalah sebuah kalimat yang memiliki arti. Kemudian yang tiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Jadi, kita menggunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam sebuah gambar. Nah, jangan sampai kita membuat kalimat berbeda dengan apa yang ada di gambar. Jadi kata-katanya dengan gambar kita harus sesuaikan. Kemudian yang keempat, susun kalimat dengan runtut. Artinya bahwa kita menggunakan kalimat dengan baik, mudah dipahami, dan pembuatan kalimatnya bisa dipahami. Oke, nah tugas kalian, karena kita sudah belajar tentang pendeskripsian, di situ juga ada langkah-langkahnya.
kalian bisa mengerjakan tugas di halaman 24. Nah, di situ ada gambar A, B, dan C. Jadi kalian mengamati gambar apa yang ada di sini sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya gambar A menceritakan dalam ciri-ciri makhluk hidup ini menunjukkan apa? Orang yang sedang apa? Di situ sudah ada keterangannya. Udaranya segar, berarti manusia. Jadi kalian yang melanjutkannya. Kemudian di situ B, kira-kira ini gambar apa? Kemudian ada C, di sini apa? Itu jelaslah. Kemudian jika kita sudah mengamati gambar ini, kita deskripsikan gambar ini menggunakan kosakata yang tepat. Nah, jadi dari sini kita menceritakan makhluk hidup, ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar-gambar yang ada di nomor 1. Oke, baik, itu seputar tugasnya. Nah, pembelajaran kita yang pertama seputar bahasa Indonesia. Nah, kalian kembali membuka buku penanya di halaman 27, kelanjutan pembelajaran kita di halaman 27. Bisa lihat ya. Oke. Di situ ada muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Jadi ada soal muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Nah, di situ tugasnya kita disuruh membaca teks untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 pada muatan bahasa Indonesia KD 3.4, kita terlebih dahulu membaca teksnya. Nah, di sini kemudian pertanyaannya di bawah, makna kosakata vivipar adalah. Nah, kalian cari di teks ini makna dari kosakata vivipar. Kemarin kita sudah pelajari ya. Oke. Yang kedua, makna kosakata berkembang biak. Jadi kalian melihat kosakata berkembang biak di sini. Kemudian nomor 3, tanaman jagung berkembang biak dengan cara apa? Kalian bisa melihat di teks. Nah, untuk menjawab makna kosakata kan pertama sudah pasti ada dalam teks. Yang kedua, makna kosakata berkembang biak juga ada di dalam teks. Nah, lanjut. Nomor 4, membuat kalimat menggunakan kosakata makan dan berkembang biak. Jadi, kalian disuruh untuk membuat kalimat. Dalam video-video pembelajaran kita kemarin tentang bahasa Indonesia, kita sudah membuat kalimat. Kalian juga sudah mengirimkan tugas kepada ibu tentang sebuah kalimat, pembuatan kalimat dari sebuah kata atau kosakata. Pasti kalian bisa mengerjakan soal nomor 4 ini. Jadi kalian nanti membuat kalimat dari kosakata makan dan berkembang biak. Oke, nomor 5. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Jadi kalian mengamati gambar ini, kira-kira ini gambar apa? Kemudian kalian mendeskripsikan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi. Gampang ya. Kalian tinggal melihat gambar, mencermati gambar yang ada, kemudian kalian jelaskan ciri-ciri makhluk hidup yang sesuai dengan gambar yang ada di sini dengan menggunakan kata-kata yang tepat serta memperhatikan langkah-langkah dalam mendeskripsikan sebuah gambar. Oke, saja pembelajaran kita hari ini. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, dalam menutup pembelajaran kita pada saat ini, mari anak-anak di rumah kita mengambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pada saat ini kami telah belajar bersama dengan anak-anak kami. Kiranya
Tuhan yang tetap memberikan kami semangat dalam pembelajaran kami selanjutnya. Ini doa kami ya Tuhan, berkati kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.